adik-adik, Shalom Kingdom Kid. Berjumpa lagi dengan kakak di sini, kakak Krishna dan kakak Grace. Gimana kakak Grace? Kita siap muji Tuhan? Siap, Kak. Mari dengan semangat kita muji Tuhan. Kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita akan melanjutkan pujian yang kedua kakak Grace. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau rumput terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku dalam selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah,
Adik-adik masih bersemangat? Kita sudah bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Berilah anak-anak kami semua roh dengar-dengar akan firman Tuhan. Urapi adik-adik semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak firman Tuhan kemarin? Nah, tentang pencobaan. Ayo, yang doa Bapa kami bagian penutupnya. Adik-adik masih ingat? Nah, di situ diingatkan kan bahwa kita dilepaskan dari segala pencobaan. Tetapi adik-adik harus ingat, kita harus pegang firman Tuhan. Nah, kita diajarkan ini untuk menghormati Tuhan karena memang Tuhanlah yang berhak menerima pujian. Ya, sekarang nih kakak tanya nih, siapa nih adik-adik yang bangun pagi buru-buru nyari handphone atau berdoa? Nah, sekarang ya, adik jawab jujur nih. Ya, iya kok, kadang-kadang saya handphone yang ku cari. Nah, pasti adik-adik inget tuh YouTube ataupun TikTok ataupun game online yang sekarang lagi ngetren. Ya, pasti adik-adik inget itu. Nah, sekarang ubah adik-adik ya. Jadi kalau bangun tidur ya, usahakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Doanya apa, Kak? Mengucap syukur bahwa sepanjang malam Tuhan telah menjagai adik-adik semuanya. Firman Tuhan hari ini
bagaimana kita mengucap syukur sama Tuhan untuk mengambil waktu buat Tuhan ya, karena Tuhan layak menerima pujian ya. Di dalam Ayub 36 ayat 22, mari kita baca. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti Dia? Nah, siapakah yang akan menuntun jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya dan selalu dinyanyikan manusia. Nah, maksudnya di sini apa, Kakak? Maksudnya kita, siapa sih yang memuji-muji Tuhan? Ya, kita semua manusia di sini. Adik-adik, kakak sekolah minggu, semuanya kita mengucap syukur dengan memuji-muji Tuhan. Nah, adik-adik kalau di rumah suka menyanyi, suka memuji Tuhan, menari, silahkan ya. Jadi kita memuji Tuhan tidak hanya berdoa aja, kita bisa menyembah ya, kita juga bisa memuji Tuhan dengan bernyanyi ya. Sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang di rumah itu berdoanya bisa sampai 1 jam atau mungkin setengah jam ya, atau mungkin hanya doa makan sama mau bobo nih adik-adik ya. Nah, sekarang kakak pengen adik-adik nih ya menggunakan waktunya supaya adik-adik bisa punya waktu untuk Tuhan ya, punya waktu untuk Tuhan. Bagaimana nih sekarang nih, kakak tanya nih, adik-adik dalam sehari itu nonton TV berapa jam? Ayo, biasanya kalau nonton kartun nih di depan TV atau mungkin film-film apa yang adik-adik sukai, apalagi yang di rumahnya punya Indovision ya, pasti acara kartun-kartunnya bagus-bagus banget kakak ya. Tapi adik-adik berapa jam coba kakak tanya? Nah, sekarang juga, apalagi sekarang kan lagi pandemi, banyak adik-adik menggunakan waktunya untuk handphone, nonton TV, ya main-main bersama keluarga, boleh. Tapi ingat ya, berapa waktunya jangan terlalu lama ya. Adik-adik harus punya waktu, bisa mengatur ya. Berapa jam kita harus berdoa, berapa jam kita nonton TV, berapa jam kita main-main sama teman, berapa jam kita tidur, ya, berapa jam kita belajar. Nah, kalau belajar online biasanya kan dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 11 atau jam 12 ya. Nah, selebihnya itu adik-adik juga, oh kakak aku pengen nih memuji Tuhan, pagi hari bangun tidur kasih 15 menit. Oke, bagus adik-adik ya. Nanti siang ada waktu setelah belajar online, setelah makan siang sudah rapi, aku punya waktu kak 15 menit untuk baca Alkitab. Ah, itu bagus sekali adik-adik. Nanti sore lagi upamanya adik-adik ada waktu, udah bosan ya aku nonton kartun ya, udah mamam sore, udah mandi, udah rapi, aku mau berdoa buat Tuhan, memuji Tuhan 15 menit. Nah, itu juga bagus. Nanti lagi mau bobo, kira-kira ada waktu selesai belajar, ada waktu lagi 15 menit ataupun 10 menit, adik-adik berdoa lagi buat Tuhan, memuji Tuhan, mengucap syukur ya kepada Tuhan. Jadi dihitung-hitung jadi berapa ya, bisa 1 jam untuk Tuhan ya, 4 jam untuk nonton TV, 2 jam untuk belajar. Nah, jadi adik-adik atur gimana waktunya adik-adik buat Tuhan. Jangan nanti, aku kan males kakak kalau disuruh belajar, aku kan males kakak untuk berdoa. Ya akhirnya aku maunya game aja, bangun tidur maunya main game. Ya rapi belajar online jam 12, makan dulu nih, cepat-cepat rapi makan, nanti adik-adik pengennya apa? Main game lagi. Disuruh mama papahnya panggil, adik-adik tolong bobok siang, ya adik-adik curi waktu nih, saya mau main game aja lah. Nah itu nggak boleh ya adik-adik. Kenapa? Karena mama dan papa sayang sama adik-adik untuk bisa mengatur waktunya
ya, waktunya untuk bubuk siang, mama papa sudah ingetin, waktunya untuk makan, waktunya untuk belajar, waktunya untuk sekolah online. Nah, sekarang adik-adik harus menggunakan waktunya dengan baik, bisa bertanggung jawab atas diri adik-adik sendiri. Nah, sekarang nih adik-adik bisa mengatur waktunya. Yang belum bisa mengatur waktu, mulai sekarang adik-adik bisa belajar. Nggak dituntut harus 1 jam terus buat Tuhan. Mungkin adik-adik bisanya 10 menit dulu Kak. Boleh. Nanti lagi ada selang waktu 15 menit Kak. Boleh, silahkan. Nanti sore lagi. Selagi masih ada waktu adik-adik untuk menyembah Tuhan, ya adik-adik bisa menggunakan waktunya buat Tuhan. Bukan hanya game, nonton, tidur, bermalas-malasan, ya. Adik-adik bisa menggunakan waktunya dengan baik, mengatur diri, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, adik-adik kan sudah pada mulai mengerti kan? Nah, kalau begitu adik-adik bisa ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri supaya mama papa senang, karena mama papa pun sudah mengajari adik-adik untuk mengatur waktu. Apalagi Tuhan, aku lihat anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik ini, yang ganteng-ganteng ini, hebat loh, bisa menggunakan waktunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun juga senang. Yang dikatakan dalam Ayub tadi, Ayub 36 ayat 22 sampai 34 tadi, ya dikatakan bahwa Tuhan senang kalau dipuji, ya. Terus kenapa Tuhan itu senang dipuji? Ya, senang disembah. Karena Tuhan itu kudus. Ya, Tuhan kudus, Dia bertanggung jawab atas semuanya. Ya, Dia melindungi adik-adik dan kakak sekolah minggu. Dia melindungi mama, papa semua dan saudara-saudara semua dari pencobaan yang menyelamatkan kita, ya, menyiapkan dari makanan, minuman, pakaian, dan kita juga dibebaskan dari pencobaan-pencobaan juga sampai kepada keselamatan. Nah, yang kemarin doa Bapa kami kita sudah hafalkan, atau mungkin adik sudah lihat kan adik-adik ya, bahwa kita dilepaskan dari semuanya. Bahkan Tuhan pun menjanjikan keselamatan bagi kita. Jadi kita harus mengucap syukur sama Tuhan karena kita senang mempunyai Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi ini, yang layak kita puji, layak kita sembah. Kita pun juga diciptakan sempurna. Kita hari-harinya bisa menikmati bangun pagi dengan ceria. Kita bisa makan minum dengan enak. Kita juga dilepaskan dari pencobaan-pencobaan seperti kakak-kakak sekolah minggu yang kemarin sudah sampaikan, ya, bahwa Tuhan pun melindungi kita, menjagai kita, dilepaskan dari pencobaan-pencobaan. Yang penting ingat ya, adik-adik jangan mencobai Tuhan. Kalau diingatkan sama mama papa, tidak boleh ini karena nanti hasilnya seperti ini, adik-adik juga harus mendengar. Seperti yang minggu lalu Kak Ina ingatkan kan, kalau ngewe sepeda nggak boleh ke jalan raya. Nah, adik-adik juga diingatkan, kenapa sih nggak boleh ya? Karena nanti akan berbahaya. Nah, adik-adik juga harus tahu, apa sih sekarang kalau aku main game terus, ya, main game terus itu resikonya adik-adik nanti jadi kecanduan, jadi terus malas, nanti nggak mau belajar, jadinya maaf nih tidak pintar. Tapi kalau adik-adik menggunakan waktunya dengan baik, adik-adik belajar rajin, pasti pintar. Ya, adik-adik juga, aku pengen nih Kak juara, aku pengen nih Kak nilaiku 10, aku pengen nih Kak nilaiku 9, tapi adik-adik males belajar, itu nggak boleh ya, harus belajar. Karena apa? Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap memberkati kita, tapi kalau kita hanya bermalas-malasan, itu tidak berhasil.
Ya, jadi kita juga harus begitu, memuji Tuhan, belajar yang rajin, bertanggung jawab, membantu mama papa di rumah, tidur, atur waktunya supaya kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, sekarang adik-adik tahu kan apa yang harus adik-adik lakukan, apa yang harus adik-adik kerjakan. Nah, itulah kita harus memuji Tuhan. Kakak, kalaupun memuji Tuhan nih, aku nggak bisa bernyanyi panjang-panjang, nggak apa-apa. Adik-adik mau nyanyi apa? Atau Yesusku panggil, boleh. Atau seperti pelangi, boleh. Yang adik-adik suka aja ya. Bisa nyanyi mungkin sambil nyapu bantu mama papa, atau mungkin pas lagi mandi di kamar mandi. Biasanya adik-adik suka kan kalau di kamar mandi main air ya, sambil nyanyi, sambil memuji Tuhan. Itu boleh, silahkan. Nah, atau lagi kalau mau disuruh mamanya, Dek tolong dong beliin ke warung sebelah. Nah, sambil jalan memuji Tuhan dalam hati, itu juga boleh ya. Memuji Tuhan itu tidak harus duduk berdoa ya dengan tenang, enggak juga ya. Berdoa lebih baik seperti itu, tapi kalau ada waktunya kita sambil memuji Tuhan, sambil jalan, sambil membantu mama papa, dimanapun, kapanpun itu adik-adik boleh memuji Tuhan ya. Hatinya memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan, berdoa, mengucap syukur dalam hati, itu bagus buat kita semua, bagus buat adik-adik. Tuhan melihat hati kita ya, dimanapun kita memuji, hati kita yang dilihat Tuhan ya. Seperti Ayub di situ ya kan, dia tetap memuji Tuhan, keadaan apapun dia mengucap syukur sama Tuhan, berserah kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, karena Ayub tahu bahwa ya Tuhanlah pencipta alam semesta, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas keluarga Ayub, bahkan diri Ayub sendiri. Ya, di dalam cerita adik-adik tahu kan bahwa Ayub pun diuji, dari hartanya hilang ya, sampai istrinya pun suruh menghujat Tuhan, dan juga dikena sakit penyakit. Tapi Ayub tetap apa adik-adik? Tetap memuji Tuhan. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita harus tetap memuji Tuhan ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itulah Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi, yang berhak atas kita semua. Aku yakin dan percaya bahwa adik-adik semua di sini senang mempunyai Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang melindungi kita, menjagai kita, bahkan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah firman yang tersampaikan hari ini menjadi rema bagi kehidupan adik-adik kami, bisa melakukannya dengan baik, bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, yang menjagai kami, menyertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama, Shalom adik-adik, Kingdom Kids dimanapun berada. Kita ketemu lagi di dalam acara kreativitas aktivitas. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan kepada kita bahwa segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur. Kita bisa ceritakan kepada orang lain dengan penuh sukacita. Hari ini kita akan membuat aktivitas yang akan mengingatkan kita bahwa kita harus selalu mengucap syukur, menceritakan kepada orang lain tentang kebenaran firman, tentang cinta Tuhan. Kita akan membuat yang namanya megapon, yang biasanya kakak sebut halo-halo. Kalau adik-adik olahraga atau lagi pertandingan 17 Agustusan, itu ada orang yang pegang seperti kerucut, lalu kemudian dia bisa memperbesar suara kita. Kita akan mulai. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna. Ini nanti untuk membuat bintang. Warnanya terserah adik-adik atau papa mama. Atau kalau tidak ada kertas warna, bahan apa saja. Saya akan selalu dorong untuk kita membuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian kita perlu pensil atau ballpoint, lalu lem,
gunting, penggaris, dan selembar kertas karton, dan saya menggunakan karton bekas. Karton bekas ini panjangnya dari kiri ke kanan 50 cm. Lalu kemudian dari atas ke bawah itu 35 cm. Prinsipnya, cara membuatnya sangat mudah. Kita akan membuat kerucut. Kalau dulu saya suka beli kacang, nah abangnya itu membuat kerucut dari kertas koran. Prinsipnya seperti itu. Nanti kita akan buat megapon kita dengan ada gagangnya. Baik, saya akan tunjukkan. Ini saya tidak boleh tunjukkan tulisannya, jadi saya buatnya seperti ini aja. Jadi yang ada tulisannya di dalam, intinya kita buat kerucut seperti ini. Dari sisi sini kita putar menjadi kerucut. Papa mama untuk bagian ini harus bantu anak-anak supaya kerucutnya terbentuk. Karena kalau dari karton memang agak sulit kalau dikerjakan oleh anak-anak. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jadi di bawahnya lebih kecil daripada di atasnya, kita menggunakan sedikit selotip saja hanya untuk menjaga supaya bentuknya tidak berubah. Kalau sudah diberi selotip, maka bentuknya tidak akan berubah. Lalu kita akan beri lem setelah diberi selotip untuk memastikan. Kita beri lem di sini. Karena ini kartonnya agak tebal, pasti keringnya lebih lama. Di bagian bawah tidak apa-apa papa mama agak terbuka sedikit, karena toh nanti kita akan gunting supaya dia seperti untuk bicaranya. Sambil menunggu ini kering, sementara menunggu ini kering, kita akan membuat bintang dari kertas berwarna. Kita ambil kertas warnanya, lalu kemudian kita akan membuat bintang. Nanti yang ditempel adalah bagian belakang yang tidak ada bekas coretannya. Kita bisa buat bintang warna-warni seperti ini, saya sudah siapkan. Terserah nanti papa mama yang tersedianya bahan apa. Kita akan kembali ke megapon kita. Ini sudah jadi seperti ini. Kita akan gunting bagian bawahnya. Nanti kita akan rapikan pelan-pelan ya papa mama. Nah, bagian atasnya ini kita tinggal ikuti aja bulatannya, sesuaikan dengan yang sudah ada. Jadi bagian besarnya dipotong, dibuang. Kalau dirasa bagian ini belum cukup besar, bisa digunting lagi papa mama. Kita sudah jadi megaponnya untuk badannya. Sekarang kita akan membuat pegangannya. Pegangannya kita membutuhkan karton, sisa karton bekas yang tadi. Kita buat saja sesuai dengan ukuran tangan anak-anak, lalu kemudian kita lipat. Tujuannya apa? Supaya pegangannya ini kuat. Setelah dilipat, papa mama tekuk lagi bagian bawahnya, bagian yang terbuka menjadi seperti ini. Ini nanti kita akan lem ke badannya, seperti ini. Nah, nanti jadi anak-anak bisa pegang. Baik ya, kita akan lem. Sekarang kita akan bentuk dulu bagian ini ya papa mama, supaya jadi seperti pegangan. Setelah jadi seperti ini, bagian ini kita tinggal lem. Hasil akhirnya jadi seperti ini papa mama. Nanti kalau misalnya ini pegangannya kurang kuat, nanti papa mama bisa gunakan karton yang lebih tebal lagi. Sekarang adalah bagian di mana anak-anak kita menghias. Tadi kita sudah membuat beberapa bintang warna-warni. Nah, bagian ini bisa dikerjakan oleh anak-anak. Mereka hanya tinggal memberi lem. Tempel di sini. Suka-sukanya mereka. Tapi yang pasti ketika mereka mengerjakan ini, mereka akan dengan sangat sukacita. Sambil kita ingatkan tentang firman Tuhan tadi, papa mama. Oh, kita harus selalu mengucap syukur
untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dan menceritakannya kepada orang lain. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Selesai sudah megafon kita. Papa Mama bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih kuat sehingga anak-anak bisa gunakan ini untuk bermain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami tunggu aktivitasnya dikirimkan pada hari Senin paling lambat dengan menyertakan nama, asal gereja, dan dari daerah mana. Kami tunggu fotonya megafon bersama dengan anak-anak dikirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.